kalau punya indera keenam tuh sebenarnya udah dari kecil aku rasain, dimana waktu itu aku sering ya, awalnya sering disuruh sama kakek aku ketika kakek aku lagi bersemedi atau apa, aku disuruh nungguin sampai aku melihat kakek aku tuh misah dari rohnya, misah dari badannya, terus dia jalan sampai dia balik lagi, aku disuruh nungguin, dan sampai dengan aku yang namanya ngalamin mimpi 7 hari 7 malam tuh di bawah Laut Selatan, dan yang akhirnya ya disitulah menguak tentang kisah siapa sebenarnya aku ini gitu, diungkap di situ yang kayaknya kalau diceritain panjang banget ya. Jadi seperti itu, dan alhamdulillah sempet sih waktu kecil itu sampai aku tuh yang namanya ya kalau misalnya ngalamin depresi dan maksudnya nggak mau deh aku tuh berhubungan sama makhluk jin seperti ini gitu kan. Tapi setelah aku usir-usir balik lagi yang emang ya itulah yang aku bilang, kalau kodam bawaan atau kita emang ada terah keturunannya dari situ, dia nggak bakalan pernah ninggalin kita, bahkan dia akan selalu ngikutin kita dan selalu menjaga kita. Beda sama orang yang memuja. Kalau orang yang memuja biasanya kalau nggak dipanggil juga dia nggak datang. Kalaupun misalnya datang pun biasanya bukan dia langsung, tapi roh yang lain atau dayang-dayangnya yang menyerupai beliau, karena beliau ini kan sosok yang Ratu Agung ini nggak gampang ditemuin sebenarnya. Makanya orang tuh sering banget yang menyembah beliau itu salah kaprah, ditemuin sama dayang-dayang, oh iya ini Bunda Ratu, padahal aku tahu betul mana Bunda Ratu yang asli dan mana yang nggak asli gitu. Itu awal-awalnya bener aku ngerasain capek banget ya, apalagi kalau udah dilihati dengan hal-hal yang kayak gitu kan serem ya. Awalnya sih aku serem karena aku belum bisa mengontrol nih, tapi ketika aku sudah menemui titik terang dan mengetahui bahwasanya diri kita itu, kodam kita tuh lebih besar daripada bangsa jin, ketika aku mengamalkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bahwasanya diri kita itu milik Allah dan semuanya akan kembali pada Allah. Disitulah muncul keberanian, kodam aku muncul keberanian ya akhirnya aku bisa menghadapi makhluk-makhluk jenis apapun dan sudah terbiasa gitu. Awal-awal sih aku sempat yang ketakutan, bahkan sempat yang namanya kesurupan dan nggak bisa kontrol diri sendiri. Tapi sekarang ini sebagai aku sudah melalui proses itu, dan prosesnya tuh panjang juga, dan akhirnya aku bisa mengontrol diri aku. Jadi ketika aku menjadi mediator pun aku 50-50, jadi aku mengontrol diriku sendiri supaya tidak melukai teman-teman aku gitu. Kalau aku sih sebenarnya tipikal orang yang nggak mau nggak mau mempertunjukkan kelebihan aku sebenarnya itu. Tapi aku melihat waktu itu gini, ketika aku diajak Putra untuk gabung dengan tim KM91, disitulah aku tuh ya, kalau aku namanya nggak enakan, apalagi orang mau maju gitu kan, dan aku tuh yang namanya sama temen tuh, selama aku bisa ngebantu temen kenapa enggak gitu, karena kalau aku masih bisa bantu aku bantu, kalau enggak ya aku nggak bisa bantu. Ya selama itu untuk hal yang positif ya aku bantu, dan ya kalau dibilang peluang sih Allahu alam ya. Kalau aku sih tujuannya adalah membantu teman dan supaya pengen teman aku maju gitu. Jadinya aku ya sudah, ayo kita ini ya, alhamdulillah ya, dari semua proses aku selama aku syuting itu ya alhamdulillah ya banyak hal yang baru yang aku dapat ya, terutama banyak bermediasi dengan makhluk lain gitu kan, dengan dunia lain, dan banyak juga fans-fans di luar sana juga yang akhirnya tuh mengidolakan kita gitu ya. Alhamdulillah dari proses itu sih kita mensyukurin aja gitu loh, bahwasanya apapun itu, jika emang itu peluang, kerjakanlah gitu, selama itu hal yang positif, bukan ke arah yang negatif. Kalau yang ketek viral sampai 200 juta itulah aku tuh ya kadang-kadang suka bingung. Aku tuh udah disebut jadi debutan Ratu Begal, dapat lagi Ratu Ketek, Ratu Pinjo, ini ya bentar lagi nih jadi ratu horor nih kayaknya. Jadi Ratu Ketek itu alhasil dari aku kan orangnya suka usil nih, dan aku tuh nggak tahu kenapa setiap kali aku posting foto, abis foto session pasti ada post aku yang lagi seperti ini. Dan aku tuh tipe ke orang yang suka banget pakai tank top gitu kalau di rumah ya, karena kan panas udara Indonesia ini. Jadi ya sudah, aku kebiasaan pakai tank top dan suka banget. Terus kalau misalnya pas lagi istirahat aku foto begini. Dan itu banyak dicuri sama di repost ya di Instagram sama orang-orang pecinta ketek. Yang aku bilang sebutan mereka tuh adalah buat fans aku ya, ketekers lover. Jadi para pecinta ketek. Dan waktu itu ya sempet
video aku juga ketika aku lagi latihan fighting buat Sour Sepuh, aku ngerjain sutradara aku, suruh ngelapin ketek aku. Nah dari situlah video itu viral, di upload sama orang di YouTube, dan itu luar biasa, viewersnya tuh bisa sampai ratusan juta, dan aku sempat kaget dan kecolongan dalam arti, loh harusnya aku yang dapat duit, tapi kenapa orang ini yang ngupload? Tapi akhirnya di upload sama pihak Naga Suara, ya alhamdulillah ya sampai sekarang monetize ya. Dan dari situlah aku review lagi semua YouTube aku, ternyata yang naik itu adalah Ratu Ketek. Akhirnya ya sudah, akhirnya aku perbanyakin di Ratu Ketek, dan sampai ketek aku tuh viralnya tuh bukan hanya Indonesia. Pecinta ketek aku tuh ada yang dari Turki, dari India, dari Arab, dari seluruh dunia. Bahkan sebutan armpit queen atau Ratu Ketek itu sampai kemana-mana, dan aku sering banget orang memposting di Twitter aku, orang luar negeri memposting foto aku yang ketek itu, sampai dari Amerika waktu itu aku sempat ada dari Kolombia, ada dari Turki, dan itu luar biasa banget. Dan sampai ada yang nge-DM aku cuman pengen cium ketek aku, mau bayar 200 juta, bayangin aja. Tapi aku berpikirnya itu mah cuman ya namanya dunia dunia sosmed, itu adalah dunia tipu-tipu atau dunia maya, dan aku tidak pernah menanggapin hal itu. Dan ada beberapa orang juga yang nge-DM aku dengan ya konotasinya mereka negatif semua, dan aku cuma ketawa aja. Dan buat aku ya itu cuma sebuah dunia halu lah buat aku. Dan makanya sekarang ini aku pengen bikin konten di YouTube itu ketek, tapi ketek itu adalah harus ada edukasinya nih, untuk menyampaikan kepada teman-teman ataupun kepada fans aku bahwasanya gimana sih cara merawat ketek, atau bagaimana sih supaya ketek kita nggak bau dan sebangsanya. Jadi selain menampilkan keseksian ketek aku, juga aku memberikan edukasi merawat ketiak yang baik supaya tidak bau keringat gitu. Kayaknya kalau dibikin lagu tuh Indonesia itu yang berbau gitu-gitu kayaknya pengen sih sebenarnya, cuman aku lagi masih mikir nih Mas. Ya kalau Velin sih intinya selama masa pandemi ini semua orang ya, terutama teman-teman artis juga kan pada banyak yang tiarap. Tapi kalau Velin sih karena emang dari dulu juga orangnya aktif ya, selalu memanfaatkan setiap waktu, setiap menit itu adalah anugerah buat Velin, dan setiap waktu adalah kreativitas. Jadi aku selalu menuangkan hari-hari aku ketika masa pandemi ini ya dengan menuangkan ide-ide aku, dengan bikin konten-konten supaya menghibur diri juga, karena emang kan sekarang masa PPKM dan semuanya orang pada susah, kita event juga jarang. Dan ya alhamdulillah berkat kita kreatif ini, kadang-kadang orang suka ngeliat, ini kok tiap hari ya upload, ini aktif ya, alhamdulillah ada aja orang yang melirik. Dan akhirnya apa, dari kreatif itu bisa menimbulkan orang untuk pengen tahu kita lebih jauh, dan pengen penasaran sama kita, pengen deket sama kita. Akhirnya apa, hai Velin, ke ini berapa ya, ke ini. Banyak sekali ya alhamdulillah ya, dari kreativitas itu menimbulkan pintu untuk job untuk aku. Cuman ya karena sekarang ini kan semua juga kan boleh direncanain, tapi ya balik lagi semuanya karena kita lagi masa pandemi kayak gini dan PPKM pastinya terbentur sama peraturan pemerintah ya. Jadi kadang-kadang suka udah di-booking terus tiba-tiba pending ya gitu, karena biasanya kebanyakan seperti itu. Alhamdulillah sih bulan September aja sendiri udah 10 job yang masuk ke aku, dan alhamdulillah juga masih pada pending semua Bang. Jadi ya buat aku, buat teman-teman artis khususnya, jangan pernah putus asa ya kan. Apapun syukurin keadaan kita, berkreativitaslah terus, karena dengan kreativitas kita tuh bisa sebagai ajang promosi diri kita. Jadi orang tuh nggak sepi banget kegiatan, otomatis orang kan semakin melihat kita, dan oh iya ketika kita nanti udah balik lagi ke normal, oh iya ternyata dia loh yang ini. Nah itu sebagai ajang promosi kalian. Jadi buat aku tetap semangat, tetap berkreativitas, dan tetap bersyukur. Turn up. Let's go.